Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yang diberikan oleh Bapak mengenai perkembangan kepribadian dalam perspektif dalam fase-fase kehidupan manusia. Yang pertama yaitu perkembangan kepribadian manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu Gordon Allport, sesuatu yang bisa berubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Kenyamanan merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Menurut George Herbert Mead, tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu Theodore M. Newcomb, merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Courage and Truthful, integritas dari semua karakteristik individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah-ubah dan terus-menerus. Adolf Eichmann, SD dan kawan-kawan, pola menyeluruh semua kemampuan, perbuatan serta kebiasaan seseorang, baik jasmani, mental, rohani, emosional maupun sosial. Menurut Yeager, merupakan keseluruhan dari seseorang dan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Menurut Horton, yaitu merupakan keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Robert Sutherland merupakan suatu hubungan interaksi antara lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan. Atkinson merupakan pola dari perilaku dan cara berpikir khas yang menentukan penyusunan diri individu dalam lingkungan. Perkembangan kepribadian dalam fase-fase kepribadian. Dalam fase-fase perkembangan kepribadian, setiap individu tidak bisa disamakan satu dengan lainnya, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Fase pertama, fase awal atau pertama dimulai sejak anak mulai berusaha 1 hingga 2 tahun, saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini, ketika bisa membedakan kepribadian seseorang menjadi 2 bagian yang terpenting, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atau berbagai sikap yang disebut dengan attitudes, yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu ialah struktur dasar kepribadian, basic personality struktur, dan capital personality. Kedua unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang telah dimiliki berbagai warisan biologis dari orang tuanya. Bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase kedua, untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri seorang anak. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan di mana rasa aku yang telah dimiliki seorang anak mulia berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungannya, termasuk struktur tata nilai maupun struktur budayanya. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, hingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas yang tampak dalam hal-hal berikut ini. Dorongan drivers. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Drivers ini dibedakan atas kehendak dan nafsu-nafsu. Kehendak merupakan dorongan-dorongan yang bersifat kultural yang artinya sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat perekonomian seseorang, sedangkan nafsu-nafsu merupakan kehendak yang terdorong oleh kebutuhan biologis, misalnya nafsu makan, birahi seksual, amarah, dan yang lainnya. Naluri, insting. Naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya, seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki anak, mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Naluri ini bisa dilakukan pada setiap makhluk hidup tanpa perlu belajar dahulu, seolah-olah telah menyatu dengan hakikat makhluk hidup. Getaran hati atau emosi. Emosi atau getaran hati merupakan suatu yang abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia, seperti senang, sedih, indah, ekspresi, dan yang lainnya. Perangai. Perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Perangai ini merupakan salah satu unsur dari kepribadian yang mulai real, dapat dilihat dan diidentifikasi oleh orang lain. Intelijensi, quotient IQ.
Intelijensi ialah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang termasuk dalam intelijensi ialah IQ, memori pengetahuan, serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang melakukan sosialisasi. Bakat atau talent. Bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti bakat seni, olahraga, berdagang, berpolitik, dan lainnya. Bakat merupakan sesuatu yang sangat mendasar dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada pada seseorang. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, walaupun berasal dari ayah dan ibu yang sama. Fase ketiga, dalam proses pengembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari seorang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas sebagai kepribadian yang bersifat abstrak. Setelah kepribadian tersebut secara permanen, maka dapat diklasifikasikan 3 tipe kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Kepribadian normatif man. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang dal, yang dimana seseorang memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya sebagai hasil sosialisasi pada masa sebelumnya. Seseorang memiliki kepribadian normatif apabila terjadi proses sosialisasi antara perilaku terhadap dirinya dan perilaku terhadap orang lain yang sesuai dengan tata nilai yang ada di diri. Misalkan, tipe ini ditandai dengan kemampuan menyesuaikan diri yang sangat tinggi dan menampung banyak aspirasi dari orang lain. Kepribadian otoriter man. Dan tipe ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri yang pada kepentingan orang lain. Situasi sering terjadi pada anak tunggal, anak yang sejak kecil mendapat dukungan dari dan perlindungan dari yang lebih dari lingkungan orang-orang sekitarnya, serta anak yang sejak kecil memimpin kelompoknya. Kepribadian perbatasan marginal. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang relatif labil, di mana ciri khas dari prinsip-prinsip dan perilakunya seringkali mengalami perubahan-perubahan sehingga seolah-olah seorang itu memiliki lebih dari satu corak kepribadian. Seorang dikatakan memiliki kepribadian perbatasan apabila orang ini memiliki dualisme budaya, misalnya karena proses perkawinan atau karena situasi tertentu hingga mereka harus mengabdi pada dua struktur budaya masyarakat yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.